Cara yang terbaik untuk dapat memahami dan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran adalah dengan cara mencintainya. Orang yang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang tidak pernah diungkapkannya kepada siapa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin sidang jemaah Jumat, para kekasih Allah yang berbahagia, puja puji dan syukur hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Janganlah sampai kita mati sebelum menjadi orang bertakwa yang hakiki. Hadirin sidang jemaah Jumat, para undangan Allah yang berbahagia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ini yang diungkapkan oleh Allah dalam salah satu ayat pada Al-Quran yang mulia. Allah berfirman, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, hudan linnas. Al-Quran sebagai penjelasan, al-bayyinat. Al-Quran juga sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, yang kita kenal dengan Al-Furqan. Al-Quran merupakan lautan ilmu, samudra hikmah, dan rimba pengetahuan. Semakin kita buka, kita baca, kita analisa, kita renungkan satu ayat dalam Al-Quran, akan semakin banyak kita temukan hikmah yang tersembunyi di ayat-ayat tersebut. Cara yang terbaik untuk dapat memahami dan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran adalah dengan cara mencintainya. Orang yang mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mengungkapkan
rahasia-rahasia yang tidak pernah diungkapkannya kepada siapa saja. Oleh sebab itu, bacalah Al-Quran dengan rasa cinta. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, ada 5 tingkatan cara orang bersahabat dengan Al-Quran. Ada 5 tingkatan yang dapat dilakukan manusia untuk dapat menyaut dan menghirup indahnya aroma Al-Quran. Level yang pertama disebut dengan tilawah, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan penuh perasaan, sebab Al-Quran itu kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, yakinilah kalau seakan-akan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Apa ada kata-kata atau pembicaraan yang lebih hebat dari kata-kata Allah? Dan kata-kata Allah itu hanya ada termaktub bagi kita orang yang beriman di dalam Al-Quran. Ketika kita sampai pada level membaca Al-Quran seakan-akan mendengarkan Allah berbicara kepada kita, maka akan terasa betapa indahnya membaca Al-Quran. Tidak cukup membaca, kalau perlu kita naik ke level yang kedua yang disebut dengan tahfiz. Mulailah menghafal Al-Quran, memperbanyak hafalan-hafalan kita tentang firman Allah, tentang ayat-ayat Allah. Sehingga semakin banyak ayat itu kita hafal, semakin banyak ayat itu memenuhi otak kita. Kita berharap ayat yang ada di otak akan turun ke hati. Dia akan menjadi benteng yang sangat kokoh dalam jiwa manusia. Sebab dalam hidup dan kehidupannya, manusia pasti menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Jadikan Al-Quran sebagai benteng dalam menghadapi semua itu. Setelah menghafal Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuan kita, kita naik ke level yang ketiga yang disebut dengan tafhim atau memahami Al-Quran. Kita coba memahami Al-Quran, sebab Al-Quran itu bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dibaca, tapi yang paling hebat, Al-Quran itu juga mesti dipahami. Sebab tanpa memahami Al-Quran, bagaimana kita tahu apa hukum-hukum yang tersimpan di sana? Apa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di sana? Itu yang disebut dengan tafhim atau memahami Al-Quran. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Kita naik ke level yang keempat yang disebut dengan tadabbur. Andai kata tafhim atau memahami, coba melihat hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita sampai pada level tadabbur, maka kita berbicara tentang hakikat. Kita berbicara tentang hikmah yang ada di sebalik perintah, yang ada di sebalik larangan dalam Al-Quran. Sebab kita yakin apapun yang diperintahkan Allah pasti baik untuk kita, dan apapun yang dilarang oleh Allah pasti buruk untuk kita. Andai kata sudah sampai pada level tadabbur, kita sudah menyadari, kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran merupakan lautan hikmah yang tidak mungkin ada pada kitab-kitab yang lain. Akan tetapi, berhentikah kita sampai di situ? Tidak. Level yang tertinggi cara kita bersahabat dengan Al-Quran adalah yang kelima, yang disebut dengan tahalluq bil Quran. Apa itu tahalluq bil Quran? Mengkristalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi Quran-Quran yang berjalan. Kita menjadi miniatur dari Al-Quran. Kita adalah pion-pion Al-Quran. Apa yang kita lakukan itulah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan apa yang kita tinggalkan itulah yang dilarang oleh Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Aisyah ketika orang bertanya kepadanya, bagaimana akhlak Al-Quran? Dia menyatakan, khuluquhul Quran, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan.
Marilah kita sama-sama berusaha dengan sepenuh hati dan sekuat jiwa agar kita dapat menjadi Quran-Quran yang berjalan, yang dalam hidup dan kehidupan kita selalu melakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.